Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Nur Rahman. Saya seorang mahasiswa di Universitas Semarang. Dalam Fakultas TIK dengan mengambil prodi jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana penggunaan PHP dalam pembuatan form, cookies, session, dan juga database. Nah, langsung saja ke inti videonya. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan beberapa poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membuat sebuah form dengan menggunakan PHP ya. Di sini formnya berisi beberapa file ketika ini. Kita akan menambahkan validasi pada form tersebut beserta handling PHP-nya. Nah, yang kedua kita akan membuat cookie data diri beserta validasi cookie aktif, dan juga kita akan setting cookie-nya dengan subdomain nama kita, semua subdomain nama kita, dan juga time expired-nya itu untuk tahun ke depan. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kita akan membuat program sederhana session dengan menggunakan PHP. Nah, studi kasus kali ini, nomor poin ketiga ini, kita akan membuat 3 profil. Yang pertama, filenya berisi tentang penyimpanan sesi. Yang kedua, poinnya untuk membaca sesi. Yang ketiga, untuk menghapus semua sesi yang sudah kita buat. Nah, yang keempat, kita akan membuat database sederhana berisi 2 tabel. Yang pertama, tabel member, yang kedua tabel produk dengan file seperti ini ya. Filenya ada ID, nama, umur, tanggal lahir. Untuk produknya, tabel produk filenya ada ID, nama produk, harga, deskripsi, nomor SKU, dan juga stok. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama untuk pembuatan form dan PHP. Langkah pertama, kita aktifkan dulu Apex dan MySQL. Di sini saya menggunakan desain ya. Nah, kita start Apex dan MySQL-nya. Setelah berjalan, kita langsung menuju pembuatan script-nya. Nah, di sini saya menggunakan text editor Notepad++. Kalau kalian mau menggunakan text editor yang lain juga bisa, seperti Sabin Text, Android Studio Code, dan juga Notepad biasa juga bisa. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk script formnya sudah saya buat sebelumnya ya, karena untuk mempersingkat waktu biar videonya tidak kepanjangan. Nah, ini untuk filenya, ketika kalian ingin menginginkan, saya sertakan di deskripsi ya, di deskripsi video lalu ini. Nah, pertama saya akan buka formnya. Nah, file ini script file untuk formnya. Di sini saya untuk scriptnya berisi HTML dan juga PHP. Nah, untuk HTML biasa gitu, untuk ini untuk PHP-nya, script PHP-nya ini saya akan jelaskan tadi validasi form ya, tentang validasi form juga. Nah, maksud dari script ini adalah jika kita menambahkan isi pada form, maka validasinya bersifat benar ya. Maksudnya seperti ini. Jika kita tidak memberikan isi pada form yang kita buat, maka akan muncul keterangan nama harus diisi, merek harus diisi, dan seterusnya. Jadi formnya tidak boleh kosong. Seperti ini. Bisa kita dengan isi if pause nama. If nama itu dari ini adalah, nah, jika kita tidak mengisikan nama atau isi dari form lah, maka ada keterangan nama harus diisi. Untuk saja juga sama, untuk merek dan lainnya.
Nah, di sini untuk formnya kita berikan field-nya seperti ini, berupa nama, pemilik, tipe teks, merek, tipe select, RAM, tipe radio, SSD, tipe select, tanggal pembelian, jam pembelian, dan not teks panjang. Tanggal pembelian kita gunakan date, dan jam pembelian kita menggunakan time. Nah, langsung saja setelah seperti ini, script wrapping sudah selesai, kita lanjut untuk script yang HTML-nya seperti ini, form data sama, pembuatan form action, kita ambil form action, kita ambil dari file ini form. Nah, metodenya kita post. Nah, untuk nama pemilik kita input, kita punya teks, namanya kita kasih nama, value-nya kita isikan value isi dari ini tadi ya, form script PHP dari buat. Nah, maksudnya jika form nanti kita tidak isi maksudnya isi form tidak kita berikan isi, maka nanti ada keterangan muncul seperti ini, nama harus diisi dan seterusnya. Untuk merek sama, kita langsung ketikkan dengan value select, maksudnya kalau select mereknya select, nah sama dengan value option, value isinya kita kasih Apple, Lenovo, Asus, Samsung, sama selected hospital. Kalau kita tidak membeli maka akan keluar keterangan seperti berikut. Nah, untuk RAM-nya kita menggunakan tipe radio, input radio 6 sama, nanti terakhir RAM value seperti ini ya, untuk penjelasan berikutnya. Untuk SSD tanggal pembelian seperti ini, kemudian not kita menggunakan teks area karena kita akan menuliskan kata yang mungkin cukup panjang ya, kita menggunakan teks area atau kalimat, kemudian kita menggunakan get. Nah, setelah selesai kita akan simpan filenya pada direktori design.docs. Nah, caranya seperti ini. Ini karena saya sudah save, saya buat baru. Apa saja. Nah, seperti ini kita Ctrl S, kita save. Lokasinya atau direktorinya kita masuk ke OS C. Maksudnya pada direktori C kita pilih yang folder design. Folder design kita pilih htdocs. Nah, di sini kalian bisa membuat folder sesuka kalian. Nah, di sini foldernya saya kasih nama tugas. Di sini saya akan save foldernya. Untuk tipenya, jenisnya kita pilih yang PHP. Teksnya kita kasih silahkan form Word. Nah, tinggal kita simpan seperti itu. Nah, setelah teksnya tersimpan, maksudnya scriptnya tersimpan, kita coba jalankan running pada browser. Nah, caranya untuk localhost hobinya tugas 9. Untuk nama filenya form.php. Nah, setelah kita enter, maka tampilan seperti ini, muncul formnya. Nah, coba kita ini kita isi mereknya, kita setelah kalian mau pilih apa, misalnya saya pilih yang depan, SSD saya pilih 500. Nah, coba untuk tanggal pembelian dan jam pembelian kita tidak isi sama not ya, akan seperti apa. Nah, maksud dari validasi form yang sudah kita buat itu seperti ini. Jika kita tidak mengisikan formnya, maka kan muncul keterangan tanggal pembuatan harus diisi. Artinya formnya tidak boleh kosong, harus diisi ya. Seperti itu. Coba kita isi. Nah, setelah kita isi, maka tidak muncul pemberitahuan seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, untuk
poin yang pertama kita sudah bisa untuk pembuatan form PHP. Nah, yang kedua kita akan membuat cookie. Caranya sama, kita buat scriptnya saya sudah buat sebelumnya juga. Ambil dulu. Nah, untuk cookie sendiri saya membuat 3 file PHP ya. Yang pertama, file pertama ini berisikan set cookie-nya yang berisi PHP-nya. Untuk intrusi PHP-nya, set cookie-nya. Untuk name-nya kita kasih nama sesuai ini ya, sesuai datanya, nama jenis kelamin, nama. Untuk value-nya kita isikan keterangannya, namanya siapa. Nah, untuk pengaturan expired-nya, set time-nya, saya menggunakan str time. Aslinya bisa menggunakan time seperti ini, time. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang seperti ini, tulisan seperti ini cukup rumit untuk eksekusinya ya. Lebih mudah seperti menggunakan yang saya gunakan seperti ini. Nah, plus 8 artinya plus 8 year, artinya untuk masa expirednya yaitu 8 tahun ke depan. Untuk subdomainnya kita kasih ini, semua subdomain kita kasih nama kita .com. Nah, semua kita set cookie-nya sama, langkahnya sama. Nah, setelah itu saya menambahkan link. Masuk link ini saya tambahkan, yaitu setelah saya klik link ini maka akan melanjutkan dengan membuka file yang kedua, yaitu menampilkan cookie yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini script PHP-nya ya. Itu menampilkan cookie, nama. Nah, tadi kan sudah kita buat cookie seperti ini, cookie. Jadi kita tinggal panggil cookie-nya karena sudah cookie-nya ini sudah global maksudnya. Kita bisa kita panggil, cuma memasukkan namanya saja, name-nya sama. Nah, sudah saya tambahkan link-nya. Setelah itu untuk file PHP ketiga, yaitu untuk merusak kearifan cookie seperti ini. Maksud dari script ini yaitu untuk memeriksa apakah cookie yang kita buat sudah aktif atau belum. Kita menggunakan fungsi if else. Nah, jika cookie kita sudah aktif, maka data cookie-nya bisa tampilkan maksudnya. Jika cookie tidak aktif, maka akan ada keterangan cookie belum aktif atau sudah kembali. Nah, artinya sobat kita running script file cookie-nya, caranya sama. Untuk localhost, maaf ya, laptop saya sedikit lemot, error karena overheat. Localhost hostnya 9. Untuk nama filenya cookies 1.php. Nah, setelah kita running maka muncul seperti ini. Ini halaman pengecekan cookie tadi ya. Jadi ini sedikit kita set ya. Langsung kita klik untuk link menampilkan cookie-nya. Nah, data cookie-nya sudah tertampil seperti ini: nama, nomor telepon, jenis kelamin laki-laki atau Islam, tanggal lahir, umur 12 tahun, alamat pasti hati. Selanjutnya kita akan memeriksa keaktifan cookie-nya. Nah, cookie-nya sudah tampil seperti ini. Nama, berarti ini semua cookie data cookie-nya sudah aktif. Atau kita bisa menggunakan menu inspect. Inspect, kita pilih yang application, kita pilih nah cookie. Nah, di sini localhost sudah ada tampil semua ya, untuk alamat, umur, tanggal lahir. Jadi cookie-nya sudah aktif, sudah tersimpan seperti itu.
Jadi untuk pembuatan cookie sudah selesai, sudah berhasil. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, kita akan membuat session dengan menggunakan PHP. Ini terang seperti ini. Mau saja kita eksekusi. Pertama kita buat scriptnya dulu. Nah, scriptnya sudah saya buat sebelumnya. Ambil dulu sedikit filenya. Nah, di sini saya membuat 3 file session. Yang pertama yaitu untuk memasukkan key-nya atau katanya, kata kalimat yang mau kita masukkan. Nah, saya jelaskan dulu di sini untuk model yang saya buat di session ini, yaitu seperti login user. Seperti apa? Jadi kita akan memasukkan membuat session. Nah, caranya yaitu kita harus masukkan katanya terlebih dahulu. Kata yang akan kita masukkan yaitu yang pertama untuk key-nya. Key yang pertama yaitu dengan nama 1 dan nilainya SMK. Yang kedua dengan key-nya 2 dan nilainya kalinya sekian bisa. Karena saya membuat filenya ini seperti login user, jadi kita harus benar dalam memasukkan katanya. Key-nya 1 benar, key 2 bisa. Ketika kita tidak berhasil tidak benar memasukkan kata yang kita tentukan, maka kita tidak akan bisa menciptakan session. Jadi nanti sessionnya tidak akan tersimpan, tidak akan bisa membuat session. Nah, setelah itu saya membuat juga link. Ketika session ini kita submit atau kita tambahkan, maka di sini akan ditampilkan session yang sudah kita buat dengan tulisan dengan kalimat saya anak SMK bisa. Nah, sesi pertama kan tadi SMK, yang kedua adalah bisa. Nah, seperti itu. Namun syaratnya kita harus berhasil atau berhasil menambahkan katanya, berhasil masuk, berhasil login. Karena sistemnya kita buat seperti login user, seperti itu. Ketika kita salah menambahkan kata, maka akan muncul perintah Anda belum menambahkan kata, tidak boleh masuk ke dalam halaman ini. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga menambahkan link, yaitu untuk penghapusan sesi. Di sini selanjutnya. Nah, untuk sesinya semua, ketika kita mengklik link hapus sesi, maka semua sesi yang sudah kita buat akan terhapus semuanya. Jadi ketika kita klik link, kita buat link juga di sini, baca sesi, maka tidak akan bisa masuk karena sesinya sudah kita hapus semua. Nah, setelah kita berhasil sepertinya seperti ini ya. Setelah kalian simpan semuanya, boleh kalian namai dengan apa saja sesuai minat kalian. Setelah itu kita coba running ada browser. Caranya kita masuk, panggil lagi localhost, tugas 9, kita simpan nama filenya, kita panggil simpan sesi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, seperti login ya, karena server sistemnya seperti login. Nah, kata pertama yaitu value-nya SMK ya, SMK. Yang kedua bisa. Nah, ketika setelah kita berhasil, maksudnya setelah kita masukkan katanya, kita tambahkan
Nah, jika kata yang kita tambahkan benar, maka akan muncul keterangan Anda berhasil menambahkan kata. Jadi sesinya sudah berhasil kita buat nih. Selanjutnya kita akan membuka halaman untuk baca sesinya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita sudah berhasil membuat sesi dan membuka hasil sesinya, akan muncul kalimat saya anak SMK besar. SMK ini dari sesi yang pertama tadi, yang bisa dari sesi yang kedua tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus semua sesinya. Kita klik link. Nah, di sini semua sesi sudah sudah berhasil menghapus semua sesi. Jadi, ketika kita membuka halaman kedua itu baca sesi, maka tidak akan muncul karena sesinya sesi semua sudah kita hapus semuanya. Jadi kita harus menambahkan sesi lagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau buat sistem yang lain, tidak seperti sistem login user, boleh-boleh saja, tergantung kekreatifan kalian ya. Nah, yang ketiga, poinnya ketiga, kita akan membuat sebuah database sederhana yang berisi dua tabel, yaitu tabel member dan produk. Nah, di tabel member berisikan field ID, nama, umur, tanggal lahir. Di tabel produk berisikan field ID, nama produk, harga, deskripsi, nomor SKU, dan stok. Itu. Bagaimana caranya membuat database baru? Kita masuk ke localhost php myadmin. Caranya kita ketikkan URL localhost php admin. Enter lagi. Atau saya agak sedikit nama ini. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk database-nya, untuk tipe datanya. Untuk member ID kita kasih data integer dengan isinya 10 ya nilainya. Produk ID kita kasih tipe data integer, yang produk varchar, umur kita berikan data integer, tanggal lahir, date, harga integer, deskripsi teks, nomor satu integer, stok integer. Nah, di sini keterangan PK di sini adalah primary key. Nah, kita buat member ID sama produk ID menjadi primary key-nya. Nah, untuk null sendiri di sini null adalah keterangan jika kita menambahkan perintah null, maka untuk umurnya ini tidak diisi, tidak apa-apa, tidak terlalu, kalau tidak diisi nilainya tidak apa-apa. Kita masuk ke lokal hostnya. Ini saya kasih datanya. Bisa sudah buat kalau banyak database yang sudah saya buat. Nah, caranya kita buat data baru, basis data, buat basis data. Kita kasih nama penjualan toko, penjualan aja, toko aja, toko gitu.
langsung kita create atau buat. Nah, database sudah kita buat, termasuk dengan toko. Nah, di dalam database toko akan kita masukkan dua tabel. Yang pertama kita kasih nama member ya, member seperti perintah ini tadi, member dan produk. Member jumlah kolomnya 4, langsung saja kita kirim atau kita kirim send. Nah, di sini untuk filenya kita isikan ID, nama, umur, tanggal lahir. ID, umur, ID, nama, umur, dan tanggal lahir. Nah, kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Caranya kita tambahkan underscore untuk membuat spasi tanggal lahir. Seperti itu. Nah, untuk jenis tipe datanya, untuk ID kita kasih data integer, panjang nilainya kita kasih 10 saja. Untuk nama, tipe datanya varchar, panjang nilainya 100. Untuk umur kita kasih integer saja, integer. Nah, untuk panjang nilainya kita kasih 3. Tanggal lahir kita pilih yang date, seperti itu. Seperti ini bisa buat. Nah, untuk doanya yang umur sama tanggal lahir kita kasihkan 0. Maksud dari kita 0 adalah jadi umur sama tanggal ini tidak penting isinya, mau kita kasih atau tidak tetap bisa. Nah, untuk ID sama nama ini harus diisikan isinya. Nah, untuk ID kita jadikan primary key seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah semua sudah selesai, kita simpan tabelnya. Bila berhasil, nah ini sudah berhasil. Nah, kamu seperti ini, atau internet ini. Selanjutnya kita buat lagi tabel. Nah, nama tabel kita kasih produk. Nama produk 4 itu ada 2. Nah, untuk filenya jika 6 file ya. Yang pertama adalah ID, nama produk, harga, deskripsi. ID, nama produk, deskripsi. ID, nama produk, harga, deskripsi, terus nomor SKU, dan terakhir yaitu stok. Nah, untuk ID-nya sama, kita kasih jenisnya, tipenya, datanya integer, panjang kita kasih 10, nama produk varchar, datanya. Untuk panjang nilainya kita kasih 100. Untuk harga kita kasihkan integer juga, integer dengan panjang 20. Nah, seperti itu.
Nah, untuk deskripsi kita pilih teks. Karena banyak ya katanya itu dimasukkan nomor SKU integer, nomor stok juga integer. Nah, untuk bawaannya yang untuk deskripsi kita kasihkan dulu saja, jadi isi atau tidak itu tidak apa-apa. Untuk ID nya sama, kita jadikan primary key nya seperti itu, stok masih sama. Nah, setelah semua sudah selesai, kita simpan tabel. Nah, setelah kita simpan, nah sudah jadi ya tabel yang kedua itu produk, berisikan namanya ID, nama produk, jenis kepadatan varchar dengan panjang nilai 10, integer, maaf sorry, ID-nya integer dengan panjang nilai 10, varchar, nama produk punya varchar dengan panjang nilai 100 dan seterusnya. Dan untuk basicnya kita berikan nul, yaitu untuk sendiri apakah akan diisikan atau tidak, berikan deskripsi diisi kalau dia itu tidak apa-apa, tidak akan berpengaruh seperti itu. Nah, jika kalian ingin menambahkan, contoh jika kalian ingin menambahkan datanya, bisa kita klik tambahkan. Nah, seperti ini, tambahkan seperti ini, atau juga bisa kita ketikkan lewat SQL seperti ini, select from. Jika berkumula, kita lebih mudah menggunakan tambahkan ini aja, kita tambahkan ini. Contoh untuk nilainya ya, di kolom ID-nya kita kasih 1, namanya alpha, umur masih angka yang jelas, tanggal lahir, date-nya. Nah, kita bisa kasihkan cara seperti ini, contoh atau kita sendiri juga bisa. Contoh 2003 5 7 begini contoh. Kita kasihkan satu-satu seperti ini, atau langsung dua juga bisa. Yang kedua Andi Sofian. Untuk umurnya 18, tanggal lahirnya 2004, 07 31. Setelah ini semua kita bisa kirim pembuatan, bisa yang atas atau bisa yang bawah. Nah, jika kita menggunakan SQL, maka kita bisa menggunakan tulisan seperti ini, insert into member ID. Jika kita merasa kurang, kita bisa berikan, tinggal kita copy saja. Top sertifikatnya 3.
Laila Dewi, umurnya itu 20 tahun 2002. Terusnya mau dilakukan dinamakan isinya ya. Setelah semua sudah selesai, kita kirim database dengan 2 tabel yang untuk berisi member dan produk. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk membuat mengisikan filenya apa saja. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perkataan atau penjelasan yang kurang jelas atau tidak berkenan bagi teman-teman semuanya. Dari saya, semoga penjelasan ini sedikit membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.